Hello everybody, welcome back to CSI Zone. Wah, gue seneng banget nih di pembahasan kemarin tentang MQA. Banyak banget respon positif bahwa teman-teman suka dengan konten kita. Nah, kali ini kita bikin konten seperti biasa deh, kupas produk. Artinya apa? Kita punya produk baru dan itu adalah in-ear monitor dari Vio yang terbaru, yakni Vio JD7. Penasaran? Langsung aja kita bahas. Nah, Audio Buddy, Vio itu kebiasaan menamakan produknya dengan konfigurasi driver. Misal, ada Vio JH3, artinya dia menggunakan konfigurasi hybrid dengan dua driver balance air matcher dan satu dynamic driver. Ada lagi contohnya, Vio FA7. FA7 itu, A itu stand for balance air matcher. Jadi FA7 itu IM Vio dengan 7 balance air matcher. Lalu apakah Vio JD7 ini adalah in-ear monitor dengan 7 dynamic driver? Tentunya tidak. Jadi JD7 adalah in-ear monitor Vio yang berkolaborasi dengan Jet Audio. Nah, Jet Audio itu anak perusahaan Vio yang mengembangkan beberapa produk seperti dongle, ada juga in-ear monitor. Yang paling terkenal sih kalau dongle ya kalian bisa cek KA1, KA2, KA3. Untuk in-ear monitornya ada in-ear monitor Vio JD3. Nah, gimana dengan JD7 ini yang konfigurasinya adalah single dynamic driver? Kita mulai dulu pembahasannya dari unboxing. Kita unboxing dulu nih Vio JD7 in-ear monitor terbaru dari Vio. Secara look sih tampilannya menurut gua Vio itu simple banget, dimana kalian bisa lihat ada gambar in-ear monitornya di sini dengan konektor MMCX, dan kita bakal cari tahu ada informasi menarik apa di box ini. Ya, kalau dari belakang ini ya ada informasi menarik bahwa sekarang sih produk-produk Vio udah pasti yang resmi itu ada stiker garansi dari Intium Indonesia yang merupakan distributor resmi Vio di Indonesia. Kalau selebihnya sih nggak ada informasi menarik ya. Langsung aja kita unboxing Vio JD7 ini. Let's go! Di depan kita ini adalah kelengkapan dari in-ear monitor Vio JD7. Apa aja yang kalian dapetin kalau beli in-ear monitor ini? Yang pasti dapat unit in-ear monitor dan kabel. Kalian dapat MMCX assist seperti ini ya. Jadi konsepnya sih mungkin yang pada belum tahu apa fungsinya ya, ini dimasukin sini. Duh, agak nggak kelihatan ya. Ini dimasukin di sela-sela MMCX. Kalau kalian nggak punya kuku, lalu ya udah dicongkel aja gitu ya. Jadi kayak gini ya, congkel aja, udah dipotek gitu. Cetuk cetuk, oh, kan easy peasy. Terus dapat 3 jenis ear tips. Ada yang foam, silikon, dan yang ini silikon juga tapi agak keras ya. Nah, kalian bisa coba deh ear tip ini mana yang kiranya cocok, karena nanti gue bahas di fitting kenapa masalah fitting itu cukup berpengaruh di JD7 ini. Yang pasti kalian harus dapat seal yang mantap. Nggak lupa ini case yang tampilannya itu gue suka banget. Vio itu punya case yang menurut gue itu mewah banget ya. Dan kesannya tuh mirip kayak Pelican case gitu yang harganya mehong gitu ya. Kalau ini sih versi budgetnya kali, tapi berguna banget buat nyimpen in-ear monitor kalian. Itu aja sih, selebihnya ya kayak buku manual dan lain sebagainya. Gimana kalau kita langsung ke pembahasan build quality aja? Nah, di tangan gue ini udah ada Vio JD7 dan kita bakal bahas masalah build quality-nya. Kalau sekilas dilihat, teman-teman mungkin bakal familiar dengan bentuk in-ear monitor Vio ini, karena bentuk in-ear monitor Vio itu khas banget. Dia modelnya seperti drum ya. Tapi gue lebih spesifik sih, IM ini housingnya itu kayak plek-ketiplek dengan FH7S. Cuma beda konfigurasi di driver saja. Nah, secara build quality gue suka banget in-ear monitor ini dari housingnya. Dia terbuat dari stainless steel 316L yang dipolish warnanya itu seperti gunmetal. Untuk kabel yang digunakan pun menggunakan desain over ear, warnanya coklat dan lentur banget, nggak mikrofonik lah kalau dipakai.
Untuk Vio JD7 ini menggunakan konektor gold plated L shape. Jadi cocok banget buat teman-teman yang pakai in-ear monitor ini untuk harian. Dimasukin ke saku celana, di saku kantong baju, masih sangat aman dan nggak takut kalau pinnya bengkok. So, gimana dengan fittingnya? Apakah oke? Kita cobain. Secara feel, JD7 ini punya fitting yang mirip seperti in-ear monitor Vio yang udah gue sebutin sebelumnya. Karena desainnya mirip-mirip seperti drum gitu ya. Cuman JD7 ini karena housingnya itu dari stainless steel, agak berat. Jadi ada feel kayak ngegantung gitu ya. Artinya kita harus ngepasin fittingnya itu masuk ke telinga kita dan nggak goyang-goyang. Hal itu perlu diperhatikan dan bisa diatasi dengan penggunaan ear tips yang pas, termasuk dari ear tips paket penjualan, atau kalian bisa explore lagi ear tips aftermarket yang bisa dipilih, misalnya kayak Spinfit ataupun ear tips seperti Tanjim. Udah dibahas tentang build quality dan fitting, kita bakal bahas nih masalah impresi suara dari Vio JD7 ini. Secara impresi suara, JD7 ini punya tonality yang menurut gue itu bakal gampang banget diterima oleh teman-teman semua. Yes, karakternya itu balance, agak V-shape dikit, dan punya deep bass dan juga detail yang sparkling. Ini udah cocok banget buat harian deh. Kita mulai dari bassnya dulu. Untuk bassnya, JD7 ini punya bass yang deep, namun tetap di-emphasize di mid bass-nya. Hal ini membuat mid range-nya, terutama vokal cowok itu lumayan terefek ya. Vokal cowok jadi lebih berbobot dan lebih berisi gitu, padet banget low frekuensinya. Namun hal ini nggak di level yang mengganggu. Masih bisa kita dengerin mid range yang cukup jelas dan masih cukup detail. Ini yang gue suka dari Vio JD7 ini. Dan high frekuensinya ini gue juga suka karena presentasinya nggak malu-malu. Detail yang sparkling bisa ditampilkan dengan sangat baik di JD7 ini. Menurut gue ini perfect banget untuk musik-musik yang pertama kalian dengerin EDM, hip hop, soul, and jazz. Masih sangat oke. Secara teknikalitas, staging yang ditampilkan memang tidak terlalu luas, namun sudah cukup mengakomodasi buat musik-musik yang gue sebutin tadi. Di harganya 1.499.000, dia punya beberapa let's say komparator atau pembanding ya. Yang pertama itu ada Moondrop dengan Moondrop Starfield-nya. Ini karakternya jelas sangat berbeda. Moondrop Starfield punya karakter yang lebih mid-centric dan lebih malu-malu lah kalau bisa dibilang di low frekuensi atau high frekuensi. JD7 ini kebalikannya justru, yang suaranya lebih fun dan energik. Ada juga nih Tripowin Olina SE. Nah, Olina SE ini punya karakter yang lebih di-emphasize di upper mid range. Jadi upper mid range-nya di boost sedemikian rupa sehingga kesannya jadi agak maju. Di beberapa orang sih Olina SE kerasa agak shouty ya. Berkebalikan dengan JD7 ini yang karakternya lebih kalem di upper mid range-nya. Nah, tinggal nih kesimpulannya. Apakah kalian memang cocok dengan in-ear monitor ini? Langsung aja kita masuk ke kesimpulan dari pembahasan video ini. Kesimpulannya, JD7 ini mengisi kekosongan in-ear monitor Vio di harga 1.500.000 yang sebelumnya diisi oleh FD3. FD3 sekarang kan udah mungkin discontinue ya, udah nggak kedengeran kabarnya lagi, dan JD7 ini mengisi rentang price range yang bisa dibilang sweet spot ya di dunia audiophile. Karena apa? 1.500.000 itu masih banyak banget in-ear monitor yang saling bersaing. Seperti tadi gue sebutin ada Olina SE, ada Moondrop Starfield, dan FD7 ini menghadirkan variasi suara yang berbeda dari kedua in-ear monitor yang kebanyakan mendominasi di pasaran. Di harga tersebut adalah in-ear monitor yang punya karakter mid-centric. Itu aja sih yang bisa gue sampaikan dengan pembahasan JD7 ini. So, seperti biasa, gue minta tolong banget buat teman-teman yang suka video ini, kalian bisa like dan share video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe, aktifkan notifikasi lonceng untuk tetap dukung channel CSI Zone biar makin rajin bikin video-video keren selanjutnya. Thank you banget, CSI Zone, your best audio buddy.